Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillah. Tahiyyata ahlil jannah. Tahiyyatal muslimin. Tahiyya al-mutahabbina fillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fayus'iduni jiddan fi hadhihi as-sabah al-mubarak nastati an naltaqiya min jadid fi silsilati ta'limil lughah al-arabiyyah lil marhalah al-mutawassitah al-juz' ats-tsani. Wa naltaqi al-yawma ayyuhas sada wa sayyidat al-kiram fi yawmin mubarak, yaumul jum'ah, wa huwa al-yawm alladhi ikhtarahu Allah sayyidan li al-ayyam al-ukhra fi hadzal usbu'. Wa fi hadzal yawm ijtama'a al-muslimuna fi salatil jum'ah yad'una Allah subhanahu wa ta'ala yukabbirunahu fi hadzal yawm wa yusabbihunahu ta'ala subhanahu wa ta'ala. Ayuha sada wa sayyidat al-kiram, wasalna al-yawm ila ad-dars, yani ila al-mawdu' al-jadid atau ila al-madah al-jadidah. Al-jadidah bima'na annana sanakhtu ila qismin min ad-dars al-awwal ila juz'in min ad-dars al-awwal alladhi sanadrusuhu ba'da an darasna al-istima' ba'da an darasna al-kalam ba'da an darasna al-kitabah fi liqa'atina as-sabiqah. Wa al'an insyaallah sanata'allam janiban unsuran akhar, unsuran jadidan li hadzal dars, wa huwa al-yawm darsuna wa hissatuna allati sanantafi'u biha fi hadzal yawm sanastakhdimuha li an nata'allam al-janib al-qa'idi min hadzal dars. Ibu bapak sekalian, bersyukur kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Dan insya Allah kita akan membahas satu aspek dari pelajaran pertama, juz pertama dari buku ini, yang belum kita bahas sebelumnya, yaitu kita akan bahas satu sisi, yaitu pada sisi kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari pada hari ini. Wa amma at-tadribat al-ukhra, untuk latihan-latihan yang lain ibu bapak sekalian, saya berharap ibu bapak berkenan untuk melatihnya, melatihnya semampunya, kemudian nanti hasilnya dilaporkan. Wa natamanna annana fi liqa'ina at-tali fi yaumil arbi'a al-muqbil sanadkhul fi maudu'in jadidin. Bima'na fi maudu' jadid, kita mudah-mudahan pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan mulai dengan judul baru. Judul baru dari pelajaran kita, bahwa yakni al-qismu tsani minal maudu' al-awwal minal juz' al-awwal li hadzal kitab. Wa lidzalika ibtigha'an li mardatillahi subhanahu wa ta'ala wa talaban li mardatihi, hayya ayyuhas sadah wa sayyidat al-kiram naftati darsana fi hadzal sabah al-mubarak bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram, wasalna al-an ila al-barnamaj
التالي بعد الافتتاح إلى الاستماع والكلام طبعا. والآن سنستمع إلى واحد منا، إلى طالب من الطلاب، إلى مشارك من المشاركين الذين سيتدربون على الكلام باللغة العربية. إذا نظرنا إلى الجدول الذي سيتدرب اليوم لإلقاء الخطبة، لإلقاء الكلام الموجز باللغة العربية في هذا اليوم، يوم الجمعة، التاريخ 13 من شهر مايو سنة 2022 في الابتداء في المقدمة، يعني في بداية الدرس السيدة ماركونيني، وفي آخر الدرس السيد ديل نوفرمان، هما الذين سيتدربان على الكلام باللغة العربية لليوم. Ibu Bapak sekalian, selanjutnya mari kita berlatih mendengarkan Ibu Bapak ya, peserta yang akan berlatih berbicara dengan bahasa Arab. Nama yang tertera di jadwal kita ada Bu Markuna ini dan ada Pak Del Noverman nanti di akhir pembelajaran. Kami persilahkan kalau yang bertugas hari ini, yang mendapatkan kesempatan hari ini ingin memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk berlatih, dipersilahkan. Atau mungkin ada dari ibu-ibu bapak yang lain yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih berbicara sepatah dua patah kata dalam bahasa Arab, kami persilakan juga. Untuk tertibnya kegiatan kita nanti kita mohon maaf ya Ibu Bapak sekalian, nanti Pak Alamuddin mungkin di samping men-share ya, mengingatkan teman-teman terkait dengan jadwal pembelajaran untuk mengisi presensi, link yang kita gunakan, juga diingatkan siapa yang akan mendapatkan kesempatan untuk berlatih dengan bahasa Arab. Naam, Ustaz. Naam, syukran. Assalamualaikum. Tafadhal, hal hunaka man yasta'iddu li an yatadarrab bil kalam al mujaz bil lughatil arabiyyah? Mawjud aw la? Mafi. Tayyib. Afwan Pak Guru, ini salah link Pak Guru. Jadi teman-teman ada di link yang satu. Iya, silakan ya, silakan diajak ya untuk bergabung. Tayyib, idzan nanti ya pada akhir mungkin kalau belum bergabung kita akan beri kesempatan untuk ibu bapak yang ingin berlatih berbicara dengan bahasa Arab. Fi nihayah, fi akhir min al-hissah sanuqaddim lakum maratan ukhra al-fursah liman yuridu an yatadarrab alal kalam bil lughatil arabiyyah. Tayyib, ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram, berikutnya ini agenda kita hari ini adalah kita coba dalami beberapa ungkapan yang diambil dari pelajaran kita. Ini adalah ungkapan ini diambil dari pelajaran kita, dari qiraah yang ada. Ya, di dalam qiraah yang ada, dua hal yang kita pelajari di sini adalah kita akan mempelajari bagaimana mengungkapkan dalam bahasa Arab dua maksud. Bagaimana mengungkapkan dalam bahasa Arab? Yang pertama adalah bagaimana kita kalau ingin mengatakan dalam bahasa Arab untuk mengatakan harus. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, dan sebagainya. Yang kedua, kita akan mempelajari ya, pada pelajaran kita ini bagaimana kalau kita ingin mengatakan dalam bahasa Arab boleh. Ya, bagaimana cara kita mengungkapkan dalam bahasa Arab untuk mengatakan boleh. Boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini, dan boleh itu, dan sebagainya. Nanti targetnya ibu-ibu bapak sekalian, kita berharap bermodalkan kosakata ya dan tema yang kita sudah pelajari, ibu bapak sekalian bisa ya mengungkapkan, membuat kalimat sendiri dalam bahasa Arab
yang berisi tentang boleh ini, boleh itu, harus ini, harus itu. Gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Coba kita ulangi lagi. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Bagaimana mengungkapkan dalam bahasa Arab boleh dan harus. Nah, ya. Boleh dan harus. Kalau selama ini Ibu Bapak sekalian kalau mengatakan boleh pakai apa ungkapannya? Silakan. Silakan. Bahasa Arab, Pak Alamuddin. Kalau bahasa Arab kalau mau mengatakan boleh gitu. Selama ini pakai apa ungkapannya? Padlik Pak Guru. Nah, mempadlik bagus. Kalau selama ini kalau ingin mengatakan harus Ibu Bapak pakai ungkapan apa? Abda. Misalnya, ini tuh setiap orang harus membuat 5 kalimat, misalnya. Selama ini pakai apa, Ibu Bapak sekalian? Kalau ingin mengatakan demikian. Ba'du sa'sun kalimat. Ya, jadi untuk mengatakan harus pakai apa, Bu? Maza tastakhdimina li makna harus. Yabda, oke bagus. Kalau mengatakan boleh, untuk membuat kalimat tersebut boleh membuka kamus. Nah, apa yang Ibu Bapak gunakan selama ini? Baik. Nah, itu yang akan kita pelajari ini, Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan setelah kita pelajar makin luas nih. Namanya bahasa itu kreatif. Ya, berbahasa itu kreatif dalam arti Ibu Bapak sekalian, ya, kreatif dalam arti Ibu Bapak sekalian, kita bisa mengungkapkan satu maksud dengan ragam cara yang berbeda. Nahnu nastati an nu'abbir ma'nan wahidan bi'ibaratin mukhtalifah. Ya, satu maksudnya sama gitu ya, maksud intinya sama, tapi kita bisa ungkapkan ya. Qala Sayyid Ahmad Tamimi harus ujibu. Nah, ini kita bisa menggunakan ungkapan yang lain. Mahya, matilkal ibarah. Mari kita perhatikan Ibu Bapak sekalian. Nah, ini tentu mudah-mudahan Ibu Bapak masih ingat maknanya karena latihan ini, contoh-contoh ini terambil dari materi pelajaran kita yang sebelumnya. Baik. Ya. Pendaftarannya kita punya yang pertama yang bisa aktif interaktif hari ini adalah As-Sayyidah Nurjannah. Hal hiya ma'ana? Apa sudah hadir Bu Nurjannahnya? Kelihatannya belum ada. Yang berikutnya adalah ada As-Sayyid Abdurrahman. Tafadhal ya Sayyid Abdurrahman. Ustaz. Tafadhal ya Sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla sholati alaina an natawaddau. Tafadhal ya Iqra. Hal ra'aita ma fi syasa raqam 1. Raqam 1. Nah. Ala al-muslimi ay yusalliya 5 marratin. Naam, baik, ahsanta. Ya, perhatikan Ibu Bapak sekalian. Ya, perhatikan Ibu Bapak sekalian. Kalimat yang pertama. Ya, yang di rumahnya ada ketok-ketok mungkin di mute dulu kalau tidak sedang ingin didengarkan. Ya, yang ada di ketok-ketok di rumahnya. Apa kalimatnya? Alal muslimi, gitu ya. Alal muslimi an yusolliya. Alal muslimi an yusolliya 5 marratin. 5 marratin. Ya, kita kasih di tambahan an yusolliya. Baik. 5 marratin. Apa makna ungkapan tersebut dalam bahasa Indonesia? Setiap muslim
Setiap orang, Ibu Bapak perhatikan yang ada di buku kita, yang ada di layar, Ibu Bapak sekalian bisa dilihat ya. Setiap orang, siapa maksudnya orang di sini ya orang Muslim ya, harus melakukan sholat 5 kali. Waktu. Ibu Bapak bisa pasangkan ini dari mana datang makna-makna tersebut? Setiap orang harus melakukan sholat 5 kali. Ibu Bapak bisa dipasangkan bahwa oh ini arti ini, terjemahan ini lahir dari ungkapan ini, terjemahan ini lahir dari ungkapan ini. Apa bisa dipahami? Allah dengan an. Misalnya di sini ada ungkapan 5 kali. Bisa dipahami dari mana 5 kalinya? Khamsa marratin. Baik. Melakukan sholat bisa dipahami? Yusolli saja, yusolli saja cukup ya. Melakukan sholat itu cukup dengan yusolli. Saya sedang melakukan sholat misalnya. Saya sedang melakukan sholat. Gimana kita mengungkapkan dalam bahasa Arab? Usolli. Ana usolli. Nah, cukup begitu ya. Oke ya. Oke. Nah, kemudian ungkapan setiap orang tadi dipahami dari mana? Setiap orang? Al-Muslimin. Ya cukup aja al-muslim saja. Al-Muslim. Al-muslim aja cukup ya. Karena dalam pengertian Ibu Bapak kalau pernah ya, ini kalau pernah sampai ilmunya, ketika al-muslim itu menggunakan al ya, menggunakan al ya, itu ma'rifah, berarti ini rujukannya adalah kepada semua. Berbeda kalau misalnya tidak pakai al. Ya. Kalau tidak pakai al berarti itu merujuk kepada individu tertentu. Misalnya kalau kita mengatakan ya qara'tu al-kitaba. Nah, gitu ya. Qara'tu al-kitaba. Nah, berarti di sini dia tidak bicara soal kitab tertentu. Tapi kitab ya dia bahwa ada beberapa buku atau semua buku dia atau banyak buku dalam pengertian bahwa dalam pemahaman tidak merujuk kepada satu tertentu. Tapi kalau ingin mengatakan sebuah buku saja ya, sebuah buku saja yang dia yang dia sudah baca, maka dia dalam bahasa Arab bisa diungkapkan dengan qara'tu kitaban. Ya. Jadi itu ada bedanya dari segi pemahaman ketika mengatakan qara'tu kitaban dengan qara'tu al-kitab. Ada pertanyaan sejauh itu? Jadi harusnya di mana, Ustaz? Makna harus. Itu yang sekarang. Kira-kira dari mana ini? Gitu. Dari mana lahir ada makna harus di sini? Gitu ya. Ibu Bapak sekalian, kita bicara soal makna, ya, ilmunya ini karena udah tingkat menengah ya, berarti ilmunya tingkat tinggi ya. Kalau kita bicara soal makna, makna itu tidak selalu lahir dari satu ungkapan. Nah, gitu ya. Makna itu tidak selalu lahir dari satu ungkapan. Dalam pengertian, tidak semua makna itu merujuk kepada kata terucap tertentu. Nah, tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa satu kata itu bisa memiliki beberapa makna. Ibu Bapak ada yang pernah pernah dengar lagu dangdut sekian-sekian? Aku kenal kamu tanggal sekian, bulan sekian, makan di restoran, bayar sekian. Nah, ada yang pernah dengar lagu itu? Belum. Nah, kemudian di ujungnya dia bilang apa? Namun yang menyedihkan, kamu bilang
cintaku cukup sekian. Katanya begitu. Tuh, lagunya itu tuh kalau ada yang lagu sekian katanya. Kan beda ya artinya gitu. Aku kenal kamu tanggal sekian, bulan sekian. Nah, kalau namanya tanggal sekian berarti sekian itu bentuknya angka ya, gitu ya. Bentuknya angka. Nah, angka. Tapi kalau dia mengatakan makan di restoran bayar sekian, itu berarti bentuknya rupiah. Nah, angka tapi bukan angka sembarang angka, tapi angka itu punya nilai uang. Tapi ketika di ujul mengatakan cintaku cukup sekian, itu bukan angka, itu bukan uang, tapi itu artinya sudah selesai. Nah, gitu. Bahasa Arab juga demikian. Oh gitu ya, Ustaz. Ya, gitu. Maka kalau ditanya gitu, Ibu Bapak gitu, apakah semua ingin dikasih bisa? Bisa. Nah, Bapak, Pak Bambang mau dikasih bisa? Oh. Hati-hati nanti. Bisa keracunan, ada bisa ular. Nah, di sini Ibu Bapak sekalian, tadi saya dengar ada yang sudah sampai ke sana pemahamannya. Bahwa, gitu ya, kita selama ini seringnya kalau ketemu Allah, kita bilang apa kalau ketemu Allah? Atas ya. Atas. Atas. Kita sering mengatakan atas. Sehingga kalau salam juga begitu. Assalamualaikum. Apa katanya Pak Bambang? Maknanya apa? Selamatlah atas Ini dari Pak semuanya. Alamuddin. Ini dari Pak Alamuddin. Oke, betul. Ada gangguan. Apa katanya Pak Bambang? Siroso, Assalamualaikum. Selamat atas semuanya. Nah, gitu. Cocok ya. Orang Jakarta dulu cocok begitu. Selamat atas gitu. Karena apa? Kalau tidak punya lantai atas bakal kebanjiran. Yang atas baru selamat. Pagi Ustaz, lebih cocok. Orang lain kemudian mengatakan enggak harus atas lah gitu ya. Allah bisa juga dimaknai yang lain. Nah, di sini kita menemukan lagi bahwa Allah jika di dalam kalimat kemudian diikuti oleh an, maka gitu ya. Maka diikuti oleh gabungan dari dua ungkapan tersebut bisa memiliki makna harus. Gitu ya. Allah digabung dengan an bisa memiliki makna harus. Oke ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian bisa diikuti penjelasan dari contoh yang pertama ini. Ulang lagi, Ustadz. Saya ulang dari poin yang mana ya? Saya coba ulang dari ini ya, bahwa dari bisa tadi ya, dari bisa tadi. Saya ulang dari bisa. Bahwa fenomena umum dalam setiap bahasa, satu ungkapan, satu kata bisa memiliki beberapa makna. Dalam bahasa Arab juga kita menemukan fenomena demikian. Apa di sini yang sedang kita diskusikan secara khusus? Dulunya kita waktu belajar bahasa Arab, kalau kita menemukan Allah diartikan atas. Nah, ya, semua Allah diartikan atas. Tuh, sehingga kalau ada kalimat al-khotibu yakumu alal mimbar, apa jadi maknanya? Al-khotib yakumu alal mimbar. Berdiri di atas mimbar. Iya, makanya dia bilang kenapa berdirinya di atas mimbar? Oh, kelihatannya karena lampunya mati. Lampu di atas khotib itu mati sehingga perlu diganti. Gimana nih? Karena yang lain juga malu, akhirnya khotibnya berdirilah si khotib di atas mimbar untuk memperbaiki lampu yang tadi
Nah, bohlam yang tadi padam. Kenapa? Karena semua ala diartikan atas. Nah, padahal orang Indonesia cukup mengatakan khotib berdiri di mimbar. Gitu. Khotib berdiri di mimbar. Tadi jadinya ala itu tidak semua ala itu setiap kali ala artinya atas atau di atas. Nah, termasuk yang tadi ya, al-khotib yakumu alal mimbar, ya alanya nggak usah atas. Assalamu alaikum, alanya juga tidak usah atas, bisa pakai ungkapan yang lain. Nah, kira-kira begitu. Ya, kita kira begitu sebagai mukaddimahnya bahwa ala memiliki beberapa makna. Yang sedang kita pelajari hari ini adalah ala di dalam rangkaian kalimat ketika diikuti oleh an, maka dia bisa memiliki makna harus. Ya, bagaimana ibu-ibu, bapak sekalian? Ustaz, Paham tuh. kalau setelah ala isimnya tidak berubah ya? Tidak berubah dalam arti apa, Pak? Jamak atau Itu bebas, tergantung nanti ya. Kalau setelah ala itu bagaimana itu pakai ketentuan umum, ya, pakai ketentuan umum. Kalau setelah an, fi'il mudhari harus. Ya, kalau an ini gandengannya dengan mudhari. Yang kemarin ilmunya adalah anni, anna, ya. Gitu. Baik. Ada lagi yang lain? Taib, nastamir ila al-mithal at-tali. Ya, berikut peserta berikut kita adalah Pak Bambang Suroso. Silakan Pak. Nomor 2 dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla as-salata alaina an tawadda'u. Ingat ana, ani. Ani tawadda'u. Ana, ani, an, a, ani. Seperti ini kemarin Pak. Mungkin kalau Bapak masih ingat di waktu kita di ruangan 2 kemarin. Nih kan. Kalau ada an gitu ya. Ada an itu kayak nama pempek itu. Tuh. An. Nah, kalau ada an ya biasa setelahnya itu bacanya i. Ya, ujung kata setelahnya itu. Nah, tetapi kalau ada an, nah, kalau ada an, kata setelahnya ujungnya biasanya a. Lupa. Ya, diingat-ingat lagi. Coba dipraktikkan Pak. Qabla sholata alaina anni tawadda'u. Bapak nih. Jadi ujungnya ini Pak yang diurus nih. Oh, sama. Tuh, gitu. Ya. Antawadda'i. Jangan, nggak boleh atuh. Ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu nggak boleh ujungnya kasroh. Ini kan ini Pak, ini nih an yang ini ya, bukan yang atas tuh. Tawaddu'a. Tawadda'a. Sama seperti ini tadi. Bapak ingat bagaimana tadi cara membacanya ini? Ayusalli. Ayusalli. Ayusalliya. Iya, iya. Sekalian lah Pak ya, Bapak langsung berlatih ya. Nah, kalau ini. Ayusalliya. Kalau yang ini, yang saya lingkari berikutnya. Ayas la ada. Ingat Pak ilmunya. Kalau nggak tahu udahlah, ilmu temenan. Kalau di atas turun. Ayas la adu ya. Coba pelan-pelan ya Pak. Coba pelan-pelannya. Ya, Pak ya. Gampang ya. Tapi kalau kita nggak pakai ya tetap aja belibet. Bapak ini yakin nggak bagaimana cara membaca ya-nya?
Ayyash. Bapak yakin enggak gitu? Oh. Oh. Yakin Pak Ustaz? Anyash ya. Iya, bagus kalau Bapak yakin ya. Nah, oke, baik. Kita hormati keyakinan itu. Kemudian ini sin gimana? Ya. Yang mana Ustaz? Ini. Sin. Ayasla ada. Nah, itu yang saya sebut tadi, Pak, ya. Ya. Saya sebut sudah sering kalau ada alif, ya. Kalau ada alif kan temennya a, gitu. Ayasa ada ya. Gitu ya. Ayasa ada misalnya. Nah, oke, udah gitu ya. Ini ketika ada alif ini naik apa tidak dia? Naik Pak Ustaz. Yasa. Kalau udah naik, apa terus-terusan akan menjabat jadi presiden? Turun Pak Ustaz. Ya turun, berarti sesudahnya ainnya turun. Ya, Yasa Aida. Iya, gitu. Yasa Idu ya. Nah, enggak, ya an ya Pak, an. Ayasa Ida. Nah, itu tuh cuman Bapak keyakinannya gitu ya. Keyakinannya bahwa gitu ya. Keyakinannya bahwa kalau fi'il mudhari ya, Pak, kalau fi'il mudhari ya, Bapak nanti lihat lagi ilmunya ya. Kalau fi'il mudhari yang lebih dari 3 huruf di madinnya ya, lebih dari 3 huruf madinnya, mudhari'nya itu ya, yang apa, yang madinnya 4 huruf lah tegasnya ya, yang madinnya 4 huruf berarti mudhari'nya menjadi 5 huruf, itu awalnya berbunyi u. Nah, coba Bapak dulu pernah belajar di mana pola af'ala, di tingkat berapa belajar pola af'ala? Lupa Ustaz. Yusa Ida. Pernah nggak belajar pola af'ala? Iya Pak Ustaz. Pernah? Ya Pak Ustaz. Iya, coba. Kalau pola af'ala mudhari'nya jadi ayusa idu. Ayusa enggak, ini enggak apa-apa, santai aja Pak. Ikut TikTok-nya saya aja. Ininya, gonta-ganti saya aja. Kalau af'ala mudhari'nya yas'ala. bukan. Kalau af'ala mudhari'nya yuf'ilu. Itu kan bahwa af'ala itu 4 huruf. Nah, kalau fa'ala mudhari'nya Yufa'il. ya, yufa'ilu. Yufa'ilu. Iya, gitu. Kalau fa'ala Yufa'la. yufa'ilu. Ini Lupa. lewat nih. Baik ya. Tuh. Oke, nggak apa-apa. Nah, berikutnya. Tuh. Coba Pak. Satu lagi lah, satu lagi. Ayahtaruma. Iya, baik. Ada yang dapat, tapi ada yang lupa ya. Baik, itu bagus ya. Nah, kita kembali lagi ke nomor 2 ya, Ibu Bapak sekalian, terutama Pak Bambang. Coba dibaca ulang yang nomor 2, Pak. Qabla sholata alaina. Alaina natawadda'u. Baik. Ya, kita terima kasih ya Pak Bambang. Kelihatannya harus banyak hal yang harus diulang-ulang lagi. Kita pindah ke berikutnya ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, semangat terus ya Pak. Kita pindah ke berikutnya, masih nomor 2, yaitu As-Sayyid Alamuddin. Tafadhol ya Sayyid. Coba dicabut dulu Pak itunya, lalu dipasang, kelihatan ada kresek-kresek.
Ya, coba Pak. Alal ghaniyah Masih nomor 2. ay Anak nomor 2, Pak. qabla salati. Iya. Qabla salati alaina an natawadda'a. Iya, coba Pak Bambang ulangi yang Pak Alamuddin tadi ucapkan. Qabla sholati alaina an tawaddu'a. Oke, dengarkan lagi Pak Alamuddin lebih pelan lagi supaya Pak Bambang bisa mengambil. Qabla salati alaina an natawadda'a. Qabla sholati alaina an tawaddu'a. Baik. Coba Pak, coba Pak Bambang diejak ya. Ini huruf apa ini Pak? Pertama huruf apa Pak? Nun, betul. Terus setelah nun ada huruf apa? Ta, ya, ta. Setelah ta huruf apa? Non lagi. Ah? Wow, wow. Iya, gitu ya. Coba. Pak Alamuddin, maratan ukhra ya Sayyidi. Qabla salati alaina an natawadda'a. Qabla sholati alaina an tawaddu'a. Ini ada aroma korupsinya nih, aroma korupsinya. Ada nun Pak, ada nun di awalnya. Qabla sholati alaina an tawaddu'a. Iya. Coba Pak Alamuddin sekali lagi. Qabla salati alaina an natawadda'a. Qabla sholati alaina an tawaddu'a. Iya, baik. Terima kasih nih usahanya ini. Setiap usaha pasti akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, baik, Pak Alamuddin dan Ibu Bapak yang lain, apa ada yang terlupakan makna untuk kalimat yang nomor 2 ini? Ya, Oke, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, coba Pak Bambang, kira-kira apa maknanya kalimat yang kedua ini? Sebelum sholat harus berwudu. Bagus. Siapa yang harus berwudu? Qabla sholat alaina. Kamu ya, kamu. Dari mana dipahami kamu? Alaina. Nah, Apakah nah itu? Coba Bapak kalau nanti ditanya di kubur, siapa namamu? Nah, ada nggak nanya di kubur? ada. Enggak ya? Karena itu nggak usah dilatihin lah siapa namamu. Siapa Tuhanmu? Itu nanti di kubur apa pertanyaannya? Man rabbuka. Bukan man robbuna ya Pak ya. Artinya rame-rame. Rame. Kalau robbuna apa berarti artinya kalau robbuna? Jika robbuka maknanya Tuhanmu, robbuna maknanya apa? Nahnu. Kamu sekalian nahnu. Apa itu artinya nahnu itu Pak? Kamu sekalian. Kami. Kami. Iya ini kita udah ketemunya di tingkat tinggi ya Pak ya gitu. Jadi rasanya malu tadi mau nanya gitu, masa? Tapi kan harus ditanya ya Pak ya kan untuk meyakinkan. Apa nahnu Pak? Kami. Iya, kami atau apa? Saya dan teman yang lain-lainnya. Bukan, kami dalam bahasa Indonesia itu sinonimnya kita. Kita ya. Bapak bisa membedakan antara kami dan kita penggunaannya? Nahnu. Kita itu Kami itu termasuk kita, Ustaz. bicara, Ustaz. Sebentar dulu, Pak Bambang dulu. Gimana? Bisa Pak Bambang membedakan antara kami dengan kita? Bisa Pak Ustaz? Iya, Kita. baik. Silakan coba. Ini Pak Ustadz terus ini orang padahal ngomong pakai bahasa Indonesia. Silakan Pak Bambang. Jadi kira-kira apa maknanya? Oh ya. Sebelum sholat kami harus berwudu. Nah, kalau saya bagaimana dong? Kalau saya
Alaikum. Maksudnya saya harus nggak berwudu kalau saya, Pak? Harus. Harus juga maksudnya. Nah, kalau begitu jangan pakai kami dong. Oh, kita ya. Tuh. Kalau Pak Bambang mengatakan kami, itu artinya murid-murid saja kalau mengatakan begitu. Tapi kalau gurunya juga termasuk, Berarti kita Ustaz. kita. Gitu. Sebelum sholat kita harus berwudu. Iya, bagus. Tuh. Baik, terima kasih ya Pak Bambang. Watali, coba kita lanjutkan berikutnya. Ibu Dian Wahyu Ningsi, silakan Bu Dian. Nomor 3, Bu. Ya. Ala goniyu an yusaidu al fuqara'a. Iya, bagus. Bu Dian, ala itu jenisnya apa, Bu? Apa nih? Keterangan ya. Jenisnya. Masih ingat kesepakatan kita kalau saya bertanya jenis, alternatif jawabannya ada berapa? Lupa Ustaz ini. Jenis. Iya, yang ngajar aja Oh, lupa. 5 iya Ustaz, ada 5. Tuh, apalagi kalau jenis kata yang ngajar aja lupa. Namanya juga udah tua, Pak Guru. Iya, karena Ada itu. 5. Nah, baik ya. Jadi pertama Bu Dian, saya ulangi lagi ya biar yang lain juga bisa diingatkan. Yang pertama, kalau Ibu Dian ingin berbicara pakai bahasa Indonesia, Pak Guru. Pak Itu. Guru. Tapi kalau Pak Budian ingin bicara pakai bahasa Arab, Ustaz. Ya, itu yang pertama yang diingatkan. Yang kedua, jenis kata itu dalam bahasa Arab itu yang populer 3. Hmm. Oh iya. Jenis kata dalam bahasa Arab yang populer itu 3. Nah, dan ini yang kita pakai ini. Kenapa sedikit? Daripada pakai 5 punya Budian banyak. Ya, 3. Tuh. Kenapa nggak pakai 1? Takut nanti jadi calon itu. Kenapa nggak pakai 2? Takut calon itu. Pakai 3 aja. Apa 3 itu? Isim, fi'il, dan harf. Coba ulangi Budian. Isim, fi'il, dan harf. Iya. Nah, jadi kalau saya nanya, ini jenisnya apa, Bu? Nah, kira-kira itulah larinya nanti ya, arahnya. Apakah itu isim, ataukah fi'il, ataukah harf? Harfu. Nah, oke ya, bisa kita sepakati itu, Bu Dian? Iya. Baik. Nah, coba kita lihat ya. Ala ini berdasarkan ilmu Bu Dian dari menengah 1 sampai dari dasar 1 sampai menengah 2, jenisnya apa? Harfu. Iya, bagus. Itu harfu apa, Bu? Harfu jar. Bagaimana cara membaca kata setelah harfu jar? Kasroh. Nah, Goni. tinggal dipraktikkan kalau begitu. Ala goni. Oke, silakan Bu dipraktikkan. Ala goni. Apakah mohon maaf Ibu, goni. apakah di situ ada alif lamnya, Bu? Ada. Ada. Nah, bagaimana tuh cara mempraktikkan bacaan alif lam? Ala al-goni an yusaidu. Sebentar dulu. Bisa. Sebentar dulu. Salah. Gimana cara membaca alif lamnya? Al di situ. Alal. Iya, bagus. Huruf terakhirnya apa yang kedua itu? Mak ya. Ni goni. Huruf keduanya apa? Huruf terakhirnya apa di kata kedua? Nun. Huruf terakhirnya apakah setelah nun tidak kelihatan ada huruf ada lagi, ya. Bu? Ada ya. Nah, kalau begitu bagaimana baris ya-nya? Ya-nya bukan doma ya. Goni. Apa? Goni. Ala goni. Iya, bagus. Goni. Gimana? Ala goni an yusaida Iya. al fuqara'a. Iya, bagus.
Baik. Ada pertanyaan dari ibu bapak yang lain untuk nomor 3 dulu? Ini dari Pak Muhammad Fauzi. Pak Muhammad Fauzi. Ya, Ustaz. Oke, kita amankan ya. Mohon maaf Pak Muhammad Fauzi. Ada feedback. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada ungkapan yang belum terpahami dari nomor 3 ini? Baik, kalau tidak ada, silahkan coba Budian apa maknanya kalimat yang ketiga? Jika Budian berniat ingin didengarkan, tolong dibuka mic-nya ya, Bu. Oke, kelihatannya. Ya, silakan Budian kalau ingin. Apa Bu maknanya? Yang Ada nomor yang 3? belum ini, Ustaz. belum hafal Ustaz tuh artinya. Gak usah dihafalkan atuh Bu. Mendingan hafal Al-Quran Bu. Kalau mau hafal-hafalan. Al-Ghaniyyu di atas apa ya? Yusahidu. Fukoro. Setiap orang kaya. Setiap orang kaya. Ghaniyyu ya. Setiap orang kaya harus. Ini nih kita nggak fairnya, kita itu nggak ini ya, kurang terbiasa belajar ya. Tadi diberi kesempatan, apa ada yang belum dipahami? Nggak dikasih tahu. Nggak apa-apa, Budian kasih tahu aja. Setiap orang alam atas. Bu, Setiap orang kaya Bu. harus ya. Ibu, apakah arti kata-kata di nomor 3 ini sudah Ibu pahami semua? Belum Ustaz. Yang mana yang belum? Dia Pak Ustadz. Fukoro apa ya? Ini orang kaya harus fukoro. Pak Guru. Mana yang belum? Fukoro. Fukara itu jama. Ibu tahu kata ulama enggak? Tahu. Nah, tunggalnya apa? Apa? Ulama. Lupa kemarin Ambiya ya. Bukan. Coba saya tuliskan ya, Bu ya. Coba saya tuliskan. Ulama'u. Iya, Ibu ingat nggak tunggalnya? Ulama'u. Ya ulama. Alim. Kalau tidak tahu Bu kasih tahu aja, nggak usah merasa sungkan-sungkan ya Bu, nggak usah merasa Ulama. berat gitu ya. Ulama ya ulama. Kemarin baru baca tuh. Apa tunggalnya Bu? Atau jangan-jangan Ibu nggak tahu kalau ini jama? Beli ya. Ada. Saya Ibu. Mana Pak Alam? Tunggalnya saya. Mana sih? Enggak, kalau Ibu tidak tahu nggak usah dipaksakan Bu. Kita efisiensi waktu Ibu kasih tahu Ya. aja. Belum tahu gitu. Iya lupa Ustaz nggak ingat. Nah, gitu. Tahu. Ibu Bapak yang lain ada yang ingat apa? Tunggalnya ulama? Alim. Nah, gitu. Alim. Tuh. Tuh ya. Oh, ulama alim. Alam. Alim. Tuh. Alim Bukan ulama. saya ya, Pak Alam ya. Bukan saya. Masih isyarat. Nah, walaupun memang benar ini tadi, ini baru jawabannya nih, baru saya nih. Tuh. Kalau gitu ya, kalau ulama ya dipikir ya Bu ya, berlatih ya Bu ya, biar Ibu makin pintar. Kalau ulama itu tunggalnya alim, Alim.
Fuqara. Kira-kira fuqara ini tunggalnya apa? Fakir. Fuqara. Iya, kan Ibu ulama. dinalar aja ya, Iya, dinalar ya. alim. Ini coba lihat ya, dinalar ya semampunya. Nah, yang penting Ibu sudah usaha. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Yang Fakir. penting usaha gitu ya. Sama. Kalau ulama itu Ulama. tunggalnya alim, Alim. berarti fuqara Fakir. tunggalnya apa? Fakir. Nah, pintar tuh. Tuh, Pak Alamuddin itu. Tuh. Tuh. Tambahkan al di awalnya. Gimana, Bu Dian? Al-Fakir. Nah, itu tuh Pak Alamuddin tuh. 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 Ibu paham artinya al-fakir? Tidak punya. Itu di bahasa Indonesia sudah masuk dalam undang-undang kita. Kira-kira bunyi begini. Titik-titik dilindungi oleh negara. Fakir miskin. Nah, itu Ibu tahu itu. Tuh. Fuqara fakir miskin. Sudah? Ya, Nah, silakan. Apa Ibu mau mencoba? iya. Silakan Ibu. Setiap orang kaya harus memberi kepada fakir miskin. Iya, bagus. Dari mana setiapnya, Bu? Allah. Ibu ini lupa nih ilmu kita tadi ya. Iya. Coba kita ulang lagi ya, ibu-ibu bapak sekalian. Apa yang kita pelajari hari ini? Allah itu bukan bermakna gitu ya. Allah itu yang kita pelajari hari ini bukan bermakna setiap. Alnya, algoni. Iya, oke, boleh. Coba bagaimana jadinya? Setiap orang kaya harus memberi kepada fakir miskin. Iya, bagus. Mana yang bermakna memberi? Yusaidu. Memberi apa, Bu? Sedekah. Namanya apa? Kalau orang kaya memberi sedekah kepada Infak. orang miskin, namanya apa? Memberi infak atau sedekah. Kalau orang kaya memberi infak atau sedekah kepada orang miskin, namanya apa, Bu? Donasi ya. Iya, donasi itu bahasa kerennya. Kalau bahasa Indonesianya apa, Bu? Donasi itu? Memberikan uang ya. Sedekah. Infak ada sedekah. Sedekah. Iya, ini ilmu Ibu terlalu luas, jadi kita ngejernya juga lama. Ibu bapak yang lain, siapa yang ingat apa makna yusaid? Membantu. Membantu. Menolong. Ya, menolong, gitu ya, Budian ya. Ya. Silakan coba dipakai. Setiap orang kaya harus menolong fakir miskin. Iya, begitu. Ada pertanyaan dari ibu bapak yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya yang akan berpartisipasi di dalam diskusi kita adalah As-Sayyid Muhammad Fauzi. Silakan Pak, nomor 4. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alal waladi an yahtarima abahu. Iya, bagus. Apakah makna dalam ungkapan tersebut dipahami semua? Setiap anak harus menghormati ayahnya. Iya, bagus. Ibu bapak yang lain ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut berikutnya. Peserta kita berikutnya untuk aktif interaktif adalah As-Sayyidah Nur Aida. Tafadhali, rakam 5. Ulangi lagi, Ibu. Lil musafiri yang
wassalam. Iya, baik. Nah, sekarang mari kita perhatikan ya. Mari kita perhatikan. Nah, gitu ya. Kita perhatikan, kita bandingkan pola kalimat keempat dengan pola kalimat yang kelima. Gitu ya. Pola kalimat keempat kita bandingkan dengan pola kalimat yang kelima. Gitu ya. Coba kita lihat ya. Di kalimat yang keempat, harfu jarnya apa di situ? Ala. Ala, Ustaz. Ala. Baik. Yang lain juga mengamati ya. Setelah ala ada kata apa di situ? Al-waladi. Iya, bagus. Nah, sekarang di nomor 5 harfu jarnya apa di situ? Li. Li. Nah, bagus. Setelah kata li ada kata apa di situ? Al-musafir. Al-musafir. Kan kita kelihatan ya, ada keserupaan di dalamnya. Nah, setelah itu nih kan ada ala, di sini ada li, kemudian ada kata berikutnya. Kata berikut inilah yang menjadi subjek ya. Kalau di dalam kalimat-kalimat yang tadi, kata setelah ala itu menjadi subjek. Nah, sehingga pada kalimat kita yang pertama misalnya, yang telah terletak setelah ala di situ apa? Di kalimat yang pertama? Al-muslim. Al-muslim, makna muslim itulah yang menjadi subjek. Kemudian di nomor 2, kata yang terletak setelah alanya apa? Nah, itulah yang menjadi subjeknya, gitu ya. Naknya itulah yang menjadi subjeknya. Subjek. Ya, subjeknya. Ya. Kemudian di nomor 3 yang terletak setelah ala apa? Al-ghani. Al-ghani, itulah yang tadi menjadi subjeknya. Subjek. Orang kaya. Gitu ya. Jadi kalimatnya diawali dengan subjek, orang kaya. Nah, kemudian di nomor 4 yang terletak setelah ala ada kata apa? Walad. Al-walad. Itulah tadi yang menjadi subjeknya, anak, harus katanya. Berarti di sini nomor 5 yang terletak setelah li adalah Al-musafir. al-musafir. Nah, ini dia muncul sebagai subjek. Kalau tadi ada ala bergabung dengan an, maknanya menjadi apa? Harus. Sedangkan ini ada li, kemudian diikuti oleh an, maknanya menjadi boleh. Oh. Setelah an sama dengan yang tadi ya, an kemudian diikuti oleh mudhari. Sini juga an diikuti oleh mudhari. Nah, sehingga coba Bu Nur Aida dibaca lagi kalimatnya lalu terjemahannya. Orang yang bepergian boleh mengqasar sholat. Iya, bagus. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Peserta kita berikutnya adalah Pak Del Noverman. Silakan nomor 6, Pak Del. Jadi tidak, Pak Del? Baik. Bu Nurjana tidak ada ya hari ini ya? Gaibah. Oh, gaibah. Pak Del gimana? Jadi ikut, Pak? Baik, kita pindah ke berikutnya kalau Pak Del. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz. Mau ikut? Baik, kita pindah berikutnya. Bu Bonita ada? Ada Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama,
Tetap ya, Bu Bon, kalau ingin berbicara bahasa Indonesia maka Pak Guru. Iya, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Nah, apa susahnya sih? Naam ya Ustaz, kan gampang banget itu. Tapi kalau nggak didorong pakai bahasa Arab nih. Naam Ustaz kan gampang gitu ya. Daripada iya Pak Guru kan lebih repot. Iya Pak Guru. Naam Ustaz. Tafadhali ya Sayyidah Bonita, raqam 6. Lil maridi beda sih halamannya, halaman berapa ya Pak? Nggak kelihatan ya halamannya di layar ya? Iya, oh halaman 5, aku udah sampai halaman 13 yang Wah, kuliah. luar biasa ini. Tapi sama itunya. Udah pinter. Bukan nyariin halamannya berapa, tapi sama nomor ininya. Ya kosong Pak halamanku, halaman ini. Nih ada lil maridi ayu fatiro fi Ramadan. Iya, bagus. Bu Bonita, kalau buka puasa ya, itu doanya biasanya apa? Lupa deh. Doanya habis nelen 1 teguk baru baca. Ya, apa yang Ibu baca? Bismillah zahabat doma'u. Terus? Zahabat ajru. Zahabat doma'u, zahabat ajru. Apa sih lupa kalau lagi puasa. Udah. Cuman itu doa yang Bu Bonita punya. Allahumma barik. Bukan. Apa yang lupa? Laka-laka. Barok apa sih? Ibu-ibu, bapak yang lain punya nggak doa selain zahabaz zoma'u? Allahumma lakasumtu. Iya. Coba gimana katanya? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah, coba Bu Bon, coba lihat itu. Kata wa ala rizkika. Apa kata setelah itu? Aftartu. Iya, bagus. Aftartu itu jenisnya apa itu kira-kira? Isim, fiil, apa har? Fiil. Fiil apa? Aftartu fiil mudhari. Dari mana diduga fiil mudhari? Aftartu madi Ustaz. Pak. Madi. Dari mana diduga itu fiil madi? Waktu saya telah berbuka. Bagus. Berarti domirnya apa itu aftartu? Saya. Saya itu bahasa Arab, Bu Bon. Domirnya tuh. Ada istilah domir tuh. Apa dong? Ibu bapak yang lain kalau disebut domir apa yang ibu bapak ingat? Domir anak. Ada ana, ada anta, ada nahnu, ada huwa, ada hum. Iya. Apa domirnya after tuh, Bu Bon? Ana. Kalau after tuh domirnya huwa, kira-kira apa jadinya? Kenapa kalau after tuh domirnya huwa? After tuh tadi katanya domirnya ana, nah gitu kan? Kalau domirnya huwa, apakah akan tetap after tuh? Enggak. Jadinya bagaimana? After tuh yaftoro ya. Domirnya huwa jadi fatoro ya. Kok banyak banget jadinya hilang? Padahal yang berubah kan di sini doang, namanya madin itu kan berubahnya di kiri. Ilmu lama kita siji sudah terjadi berubah di kiri, namanya al-madi. Jadi fatoro. Nah iya, kok jadi fatoro begitu tuh? Maksudnya kan ini tulisannya after tuh. Kok hamzahnya dikorupsi?
Tuh. Jadi, Ibu-ibu, bapak yang lain ada yang kebayang nggak? Coba ya. Ada yang Aftoro, kebayang Ustaz. nggak? Aftortu Aftoro. ini domirnya ana, gitu ya. Kalau domirnya huwa akan menjadi Aftoro. jadi apa, ibu bapak sekalian? Aftoro. Iya, bagus. Akan menjadi aftoro. Oke, akan menjadi aftoro. Aftoro ini polanya apa, Bu Bon? af'ala. Iya, bagus. Kalau dia af'ala, mudhari'nya apa? Ala mudhari'nya apa ya? Yuf'ilu. Iya, bagus. Berarti kalau aftoro, mudhari'nya menjadi Aftoro jadi yuftiru. iya, bagus. Silakan sekarang baca nomor 6. Lil maridi ayyuftiru fi Ramadan. Ani jangan iya. lupa. Lali lu. Lil maridi ayyuftiro fi Ramadan. Nunnya sukun di Ramadan. Oh. Lil maridi ayyuftiro fi Ramadani. Bu Bonita, kalau puasa pakai lafal niat enggak? Enggak. Ibu bapak yang lain ada enggak yang kalau puasa pakai lafal niat? Pakai Ustaz. Bagaimana Pak Muhammad Fauzi? Nama itu Somagodin ada ifadis sahih Ramadona. Iya, Ramadan. Nah, gitu. Nah, bukan Ramadhani ya Pak ya? Nah, Ustaz. Iya, silakan. Nih karena Bu Bonita nggak pakai lafal, ya kita minjam nih dari Pak Muhammad Fauzi. Fi Ramadan. Nah, gitu. Lil maridi Ingat tadi Madin, ingat Madinnya tadi aftorob Bu. Lil maridi ayyaftoro fi Ramadana. Ingat tadi aftoro Bu, af'ala. Lil maridi an ayyaftoro ya. Af'ala, mudhari'nya apa? Af'ala. Ayyaftoro. Af'ala, ingat af'ala. Af'ala yufa'ilu. Kok jadi yufa'ilu? Fatiro. Lil maridi ayyufatiro fi Ramadan. Af'ala Bu, lupa ya. Af'ala mudhari'nya apa? Ala yufa'ilu. Yuf'ilu. Lil maridi ayyuftiro Iya, fi Ramadana. iya, Lil maridi baik. ayyuftiro fi Ramadana. Iya, baik. Nah, ada nggak yang tidak terpahami maknanya? Enggak, Hah? Ada? enggak, Yang mana? enggak tahu. Hah? Orang yang sakit Heeh. boleh berbuka di Ramadan. Itu nggak merasa aneh pernyataan itu, Bu Bon? Orang sakit boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, boleh berbuka. Nah, itu baru tuh keren. Kalau orang sakit boleh berbuka puasa, orang sehat juga boleh kan berbuka puasa. Tadi katanya Bu Bonita buka puasa tadi katanya. Gitu. Jadi boleh tidak berpuasa gitu. Bukan boleh berbuka puasa gitu. Kalau bahasa Indonesia gitu. Kalau mau menggunakan boleh berbuka puasa, maka fi Ramadannya itu dimaknai di siang Ramadan gitu. Bisa dipahami? Dari mana Pak Guru? Maknya itu. Yang mana? Kalau tidak berbuka.
tidak berpuasa, tidaknya dari mana? Dari kata yuftir. Oh iya. Karena itu pada hari raya Idul Fitri itu nggak boleh berpuasa. Ya, Idul Fitri hari raya nggak boleh puasa. Karena fitr itu artinya tidak puasa. Puasa. Maka zakat yang kita bayarkan di akhir bulan Ramadan itu namanya zakatul fitr. Ada pertanyaan yang lain? Baik, kita lanjutkan berikutnya. Labu Bonita, berarti kita kembali lagi ke Pak Abdurrahman karena peserta belum bertambah sampai sekarang. Tafadhol ya Said Abdurrahman, rakam 7. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lil mutawaddi'i ay yajma'al madmadatu wal istinsyaqu wa ay yubsolihuma. Nah, yang Ustaz. Apa tadi? Lil mutawaddi'i ay yajma'a al madmadatu wal istinsyaq wa ay yubsolihuma. Ingat ini Pak, ingat Bu Markhuna ini? Nah. Ingat Bu Markhuna ini? Ada nggak beliau sekarang? Ada. Iya. Kemarin gimana kita bacanya ini kemarin Bu? Lil mutawaddi'. Beliau juga lupa ternyata. Ya udah berlalu 2 hari ya soalnya. Ibu bapak yang lain mungkin ada yang ingat kemarin gimana bacanya? Iya, pelajaran kita sebelum bacanya al-mutawaddi. Al-mutawaddi. Pak Guru Lil atau Al? Kemarin kita bacanya kan kemarin. Nih, Ya, yang saya lagi mengajak ibu bapak mengenang kemarin lalu gitu. Tuh ya. Tuh, untuk mengingatkan ibu-ibu bapak sekalian, kita sudah mempelajari itu ya, mempelajari itu. Ini dia nih, itu ya. Nomor 7 itu. Al-mutawaddi. Nah, sekarang pada pelajaran ini tambah ada li di awalnya gitu. Tafadhal ya Said Abdurrahman. Lil mutawaddi ay yajma'al madmadatu wal istinsyaqu wa an yubsolihuma. Iya, bagus. Ibu bapak ada yang ingat kalau ada fiil sesudahnya isim gimana ilmunya? Mudah wilayah saja. Enggak. Ilmunya yang ditanya. Kemarin kita sudah waktu di kelas kemarin kita ulang lagi. Kalau ada fiil lalu sesudahnya isim, adakah salah seorang di antara ibu bapak yang berkenan mencatat ilmu kita kemarin? Kalau sejenis sama dengan fa'il, kalau tidak sejenis sama dengan maf'ul bih. Nah, betul. Terima kasih Bu Rina yang sudah berbaik hati mencatat ilmu kita. Gitu ya. Kalau ada fi'il sesudahnya diikuti isim, jika sejenis maka isim tersebut diduga sebagai fa'il, jika tidak sejenis maka isim tersebut diduga sebagai maf'ul bih. Coba kita amati ibu bapak sekalian ya. Coba kita amati ibu bapak sekalian. Ini yajma ini jenisnya apa?
Fi'il ya, jenisnya fi'il. Lalu al-madmadoh ini jenisnya apa? Hah? Isim. Jenisnya isim. Nah, ini yajma ini domirnya apa? Huwa. Domirnya huwa. Huwa itu mudzakkar apa muannas? Mudzakkar ya. Huwa itu mudzakkar. Al-madmadoh ini mudzakkar apa muannas? Muannas. Nah, kalau begitu, ini sejenis apa tidak sejenis? Tidak sejenis. Kalau tidak sejenis, maka al-madmadoh ini diduga kuat sebagai maf'ul bi. Pak Abdurrahman, bisa dilanjut? Iya, baik. Silakan dipraktikkan ilmunya. Lil mutawaddo ayyaj'al. Jangan mutawaddo lagi, Pak. Lil mutawaddi ayyaj'al. Ada li-nya, Pak. Jangan lupa ada li-nya. Lil mutawaddi ada li-nya, li itu harfu jar. Ada li-nya, li itu harfu jar. Lil mutawaddi ayyajma'al madmadata wal istinsyaka wa ayyub solihuma. Iya, bagus. Ini dalam pemahaman Bapak berapa kata? Tiga. Ada 3 kata. Yang pertama apa, Pak? Fa, sola. Fa. Yang pertama apa, Pak? Fa. Fa. Yang kedua apa, Pak? Sot. Yang ketiga apa, Pak? Lam. Huruf itu. Tadi yang ditanyakan apa, Pak? Ininya sehingga sampai ke sini apa, Pak? Maksudnya? Gimana, Pak Yang Guru? tadi yang ditanyakan apa? Yang kami tanyakan. Kata. Oh, ini fi'il. Kata berapa kata? Berapa kata? Tiga, Pak. Tiga. Iya, kata yang pertama apa? Fa. Apakah fa ini kata, Pak? Untuk harf. Ya itu dia yang masih belum ini nih, belum nyambung ininya antara Hadis Nabi itu. Jadi berapa kata, Pak? Satu. Iya, baik. Ibu Bapak yang lain yang saya lingkari itu menurut pemahaman Ibu Bapak itu berapa kata? 2 kata, Ustaz. Berapa? 2 kata, Ustaz. Kalau pakai bahasa Arab itu baru Ustaz. Isnani ya Ustaz, begitu. Isnani ya Ustaz. Dua. Iya, kalau Ustaz mau pakai bahasa Arab, Pak. Iya. Kalau Dua, Pak Guru. Dua, Pak Guru. Ada humanya. Iya. Yang pertama apa? Yang pertama, sola. Ada yaknya. Yang kedua domir. Ada yang lain? Yang 2 kata itu yang mana dan mana? Sola sama Uma. Iya, bagus ya. Ini dengan ya ini 1 kata. Kemudian ini 1 kata. Gitu. Sehingga ini biar bisa fokus ini bagaimana membacanya gitu. An gitu, an.
Yufsolahuma. Solahuma. Ini fokus sini dulu, fokus sini. Yang ini. Ayyub sholah. Ayyub silo atau Ayyub sholah. Ayyub sholah. Sholah. Ayyub sholah huma. Apa Pak bacanya? Ayyub sholah. Awalnya U begitu? Awalnya U gitu, kemudian shotnya fathah gitu. Naam, sholah. Ayyub Apakah sholah. ini Bapak memahami bahwa ini artinya majhul? Yapsilu ya. Nggak majul juga sih, nggak itu. Enggak majhul. Kalau dia maklum jadinya bagaimana? Ayyab silu. Yapsilu. Ada annya Pak? Ayyab sila. Ayyab sila. Iya, begitu jadinya. Kemudian gabungkan dengan kata sesudahnya. Ayyab sila huma. Iya, bagus. Silakan Pak dari awal. Lil mutawaddi'i ayyajma'al madmadata wal istinsyaqqa wa ayyab silahuma. Tayyib, ahsanta. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Wajib belum nih. Ya jemaah menggabungkan saja. Iya, Pak Guru. betul. Menggabungkan antara kumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung secara bersamaan gitu artinya. Ada yang belum terpahami? Ayyab silahuma. Yapsil itu adalah lawan dari yajma. Ya. Yapsil itu adalah lawan dari yajma. Sementara huma ini maksudnya adalah al-madmadah wal istinsya. Kalau mau diperpanjang kalimatnya, lil mutawaddi'i an yajma al-madmadata wal istinsyaqa wa an yapsilal madmadata wal istinsyaqa. Itu. Yajma tadi apa maknanya? Menggabungkan, Berarti yapsil maknanya? memisahkan. Bagus. Silakan. Bagaimana makna lengkapnya? Bagi orang yang berwudu diperbolehkan menggabungkan antara berkumur dan istinsyak atau memisahkannya. Yang diataukan ini apa, Pak? Yang diataukan, yang dipilih ini apa, Pak? Ya juma'a wa yapsilahuma. Nah, berarti di situ letak ininya, ataunya. Iya, di situ. Iya, bagaimana jadinya? Ya. Bagi orang yang berwudu diperbolehkan menggabungkan atau memisahkan berkumur-kumur dan berinstisyak. Nah, begitu jadinya. Gitu. Jadi jangan langsung di kesini gitu ya. Gitu. Baik. Karena au-nya ini, wa-nya ini kan wa-nya ke sini nih. Yang Ya. digabungkan adalah an yajma atau an yapsil gitu. Wa apa maknanya wa? Atau dan. Dan bisa. Wah. Oke, baik. Ada pertanyaan dari ibu-ibu bapak yang lain? Tafadhali. Saya Pak Guru. Iya. Saya cari-cari kata dasar dari al-wudu, nggak ketemu nih. Cari 3 dasarnya, Bu. Iya. Kira-kira apa yang dominan? Saya kan wawudot dengan wawulah atau hamzah. Dia seperti ya muta'allim.
Muta'alim 3 dasarnya apa? Lama. Lama ya, Bu? Pak. Lama bukan Pak Guru. Ain, lam, mim gitu. Ain, lam, mim berarti mutawaddi. Mana yang bertanya? Ustaz, kalau wuduknya Ustaz, kata dasarnya. Iya, tadi itu yang sedang kita bahas, Bu. Ya, mutawaddi itu ya, mutawaddi itu sama polanya dengan muta'allim. Ya, muta'allim 3 pokoknya. Ain, lam, mim. Oke, berarti mutawaddi 3 pokoknya. Wau, do, hamzah. Halo, mana yang bertanya? Ya, Ustaz. Paknya ikut. Bahu, dot, ya. Ibu lihat yang saya tunjukkan. Kurang jelas, Pak Guru, kurang jelas. Dicubit layar handphonenya kalau kurang jelas. Sudah. Bahu, dot, hamzah atau ya itu. Tuh, coba dibaca, Bu. Wudu, wudu. Bahu, dot, ya sama hamzah. Terus baca yang kedua, Bu. Yang ada tulisan angka 2-nya. Bab doa. Ya. Oke, sekarang yang nomor 3, Bu. Jawab doa. Iya, itu ya perkembangannya. Apa sudah menjawab yang Ibu tanyakan? Sudah, Ustaz. Terima kasih. Iya. Nah, baik. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak, setelah kita mempelajari, nih, setelah kita mempelajari contoh-contoh yang tadi kita berikan, kesimpulannya bahwa yang sedang kita pelajari bahwa untuk mengatakan harus dalam bahasa Arab ada beberapa pilihan. Untuk mengatakan boleh dalam bahasa Arab juga ada beberapa pilihan. Coba diulangi Ibu Bapak sekalian. Untuk mengatakan harus Bahasa Arab. ada beberapa pilihan. Iya, ada beberapa pilihan. Selain yang ada di sini, ya mungkin Ibu Bapak juga pernah mempelajari di tempat lain, ya pernah di tempat lain. Yang tadi kita pelajari, adalah yang ini. Ya, contohnya, apa kalimatnya? Ya, alal muslimi an yusolliya. Ini, ya, ungkapan ini sama maknanya dengan yang ini. Nah, yang tadi Pak Tamimi, ya, yang tadi Pak Tamimi sempat chat itu. Sama maknanya dengan yajibu. Nah, tinggal ditambahkan yajibu. Ini kan? Tinggal tambahkan apa, Ibu Bapak sekalian? Yajibu. Tambahkan yajibu. Alal muslimi an yusolliya sama dengan kalau kita tambahkan yajibu.
Yajibu alal muslimi an yusolli. Itu pilihan kita yang kedua. Pilihan kita yang ketiga adalah an yusolliya ini, kalau ibu-ibu bapak ingat, an plus fi'il mudhari namanya apa? Apa namanya? An plus fi'il mudhari? Apa? Pak. Ada ingat? Baik, kalau lupa semua, ini namanya masdar muawwal. Apa? Pernah tidak belajar masdar muawwal? Belum. Nah, berarti sekarang diberitahu kalau begitu. Kalau kita balik, apa itu masdar muawwal? Jawabannya apa? Itu adalah fi'il mudhari yang diikuti oleh Jangan diikuti karena dia adanya tidak di belakang, tapi di depan, didahului gitu. dahului. Mudhari yang didahului oleh huruf an. Iya. Atau lebih ringkasnya an plus mudhari namanya masdar muawwal. Awal. Nah, sementara ibu-ibu bapak sekalian kan selama ini pernah kan belajar masdar juga? Ya, masdar yang tidak ada fiilnya. Nah, tuh, kalau ibu bapak belum tahu, itu namanya masdar sharih. Apa namanya? Coba Bu Markuna ini namanya apa? Masdar muawwal. Yang biasa namanya apa? Dari sore. Iya, namanya masdar sharih. Jadi, bagaimana? Jadi an yusolliya yang tadi kita sebut dengan masdar muawwal itu bisa diringkas menjadi masdar biasa. Saya sebut dengan masdar biasa. Ya, yang enggak ada an-nya dan tidak pakai fiil. Tapi ini masdar yang biasa. Apa an yusolliya? Apa masdarnya? As-sholah. Gitu ya. As-sholah. Jadi pilihannya ada 3. Yang pertama adalah langsung menggunakan ala. Yang kedua dan ketiga diawali dengan yajibu. Bedanya adalah kalau yang kedua menggunakan masdar muawwal, kalau yang ketiga ini menggunakan masdar sharih. Gitu. Nah, ini 3. Ada 3 cara untuk mengatakan boleh. Nah, maaf, untuk mengatakan harus yang di atas. Untuk mengatakan boleh juga seperti tadi. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah diawali dengan harfu jar li. Lil musafiri an yaksuras salat. Atau an yaksir. An yaksir as-salat. Boleh, kemudian diawali dengan yajuzu. Berarti dalam hal ini Ibu Bapak sekalian, ala di sini dengan an, maknanya bertentangan, maknanya berlawanan dengan li dengan an. Ya, kalau ala ini tidak ada pilihan, kalau li ini ada pilihan. Kemudian yajibu di atas maknanya bertentangan dengan yajuzu. Nah, boleh, ini pakai masdar muawwal an yaksur, boleh juga pakai masdar sharihnya menjadi qasru.
yajuzu lil musafiri qasrus shalah. Qasrus shalah. Guru mau nanya Pak Guru, Ya, silakan. itu mengenai ayat suro, kemudian tadi ada dikatakan ayat sir, bagaimana itu anunya? Emang boleh perbedaan begitu? Boleh. Kemudian yang masdar soreh itu ayat suro kosru itu nahunya belakangnya kosrun atau apa? Kosrun atau apa? Kosru aja. Iya. Nggak pakai berarti ya. Karena dia menjadi mudhof untuk as-shalah. Yajuzu qasru gitu. Yajibu as-sholatu. Jadi posisinya ini seperti fiil dan fa'il. Oh, itu. Ya. Tapi di sini ya tidak apa-apa ini muannats. Sedangkan ini mudzakkar tidak apa-apa. Mengapa? Karena sudah ada jaraknya, aman, tidak sampai konslet. Ya. Tidak sampai konslet. Yang tidak boleh adalah fiil dengan fa'il itu berbeda jenis. Gitu. Tapi kalau ini berbeda jenis, mudzakkar dan muannats boleh karena ada netralisirnya, ada penetralitirnya, ada alal muslim. Nah, kecuali kalau as-sholatu diletakkan di sini. Ya, tapi itu nantilah ilmunya lebih lanjut lah. Iya, kalau takut. Ada pertanyaan lain lagi? Pak Guru? Iya, silakan. Ini ada metode nggak itu merubah fi'il madin itu dalam masdar itu apa dihafal atau bagaimana polanya atau ada rumusnya begitu? Rumusnya pakai repetition is the mother of science. Kalau bahasa orang Padang, lancar kaji karena diulang. Nah gitu. Syukran, Ustaz. Oke, ada pertanyaan lain? Pak Guru, tadi saya masih ini nih, yang yajibu alal muslimi as-sholatu. Jadinya gitu ya Pak Guru? Iya, betul. As-sholatu. Sholatu. Iya. Kalau kita bilang yajibu sholatu alal muslimi. Enggak boleh. Nggak bisa. Tajibu jadinya. Oh, gitu. Karena dia berdekatan. Berdekatan. Masuk situ. Iya. Kalau as-sholatu dengan yajibu, kalau fi'il fa'il nggak boleh. Nanti bisa bikin nyetrum laki sama perempuan berdekatan. Iya, karena ya itu ya. Iya. Pak Guru mau Tapi nanya kalau lagi. ada pemisahnya boleh, karena aman. Apaan Pak Guru? Tafadhol. Itu kenapa yajibu ya bukan yujibu, kan itu majhul itu. Diwajibkan kepada. Enggak. Hah? Oh, bukan Karena diwajibkan. yang wajib ini kan yang wajib adalah sholat. Bukan berbicara tentang mewajibkan. Kan subjeknya adalah sholat. Sholat, oh iya. Diharuskan ya begitu ya. Harus gitu. Mas di sini Bukan kan. wajib, bukan ya berarti ya. Wajib ya sinonimnya itu sholat wajib kan gitu. Sholat wajib bagi umat Islam. Oh, jadi nggak perlu dimajhulkan gitu ya, yujibu nggak perlu ya. Enggak, karena yang wajib ini beda kalau ingin mengatakan diwajibkan. Kalau diwajibkan beda lagi. Ya, kalau diwajibkan itu nanti polanya af'ala. Nah, kalau af'ala tadi apa mudhari'nya? Yuf'ilu. Yuf'ilu. Berarti aujaba gitu jadinya. Aujaba. Terus yujibu. Nah, ini baru bermakna mewajibkan. Itu. Majhul itu ya. Kalau majhul enggak, ini enggak majhul ini, enggak majhul ini. Enggak majhul.
Nih. Af'ala aujaba yujibu. Kalau majul menjadi Jadi yujabu. yujabu jadinya. Ada wawunya. Bisa diikuti? syukran Ustaz. Afwan. Baik, ibu-ibu bapak sekalian, kalau itu sudah dipahami, maka sebagai media latihan kita adalah ini ya, latihan kita ini latihan H. Apa perintahnya? Tarjim. Tarjim mayati Mayati ilal Indonesia ilal kama fil misal. Fil misal. Nah, contohnya ini. Apa contoh yang pertama? Alal goni Alal ghani Anius. an yusa'idal fuqara. Orang fuqara kaya harus membantu orang-orang fakir miskin. fakir miskin. Lil maridi an yuftira fi Ramadana. Orang sakit boleh berbuka puasa pada siang bulan Ramadan. Nah, ini dia. Kam Rokman ya. Ada 7 nomor ya. Ada 7 nomor. Jadi ibu bapak sekalian tulis ulang ini, tulis ulang ya, setiap nomor lengkap dengan syakalnya. Lalu ibu bapak tulis terjemahan masing-masing di bawah ya, setelah tulisan Arabnya. Ya. Fihi soal? Pak Guru, maaf Pak Guru. Ya. Kadang ngeganjel nih Pak Guru. Itu yang makna maf'ul bi pakai alif lam dengan tidak pakai alif lam apa Pak Guru tadi? Kalau dia tidak pakai alif lam menekankan kepada sebuah. Khusus gitu. Ya, sebuah ya. Tapi kalau tidak itu bermakna umum gitu. Bermakna tidak umum. Pakai alif lam gitu. Iya, pakai alif lam. Umum artinya tidak menekankan pada ketunggalnya gitu, tunggalnya. Misalnya ro'aitu al-ustaza. Ya, itu artinya ingin mengatakan bahwa dia melihat seorang guru itu saja. Ya, tapi kalau dia mengatakan ro'aitu ustazan, dia ingin menekankan bahwa satu aja gitu. Itu Pak Muhammad Fauzi. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Bisa dipahami latihan kita yang H ini ibu bapak sekalian? Ustaz. Hadza huwa at-tadrib al-awwal untuk latihan kita. Yang kedua, ibu-ibu bapak sekalian, ini latihan yang kok ini sederhana ini. Ibu bapak milih ala atau milih li. Kalau ala tadi plus an mengindikasikan makna apa? Harus. Harus. Kalau li diikuti an mengindikasikan makna? Boleh. Boleh. Nah, itu aja. Ini tulis ulang dilengkapi dengan ala atau li-nya lengkap dengan syakal yang to. Kemudian yang ya ini, latihan ya ini gitu. Variasi yang 3 tadi. Ya. Alal muslimi an yusolliya. Yajibu alal muslimi an yusolliya. Yajibu alal muslimi as-sholatu. Nah, ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu dikembangkan lagi. Yang pertama adalah ditambahkan yajibu. Ya. Yang kedua juga ditambahkan yajibu kalau ada alanya. Kemudian berikutnya adalah latihan tadi. Yang ada di sini kan masdar muawalnya. Di yang kedua itu
nanti dengan masdar sorihnya. Ya, muawwal kemudian nanti jadi sorihnya. Begitu juga kalau menggunakan li berarti yang pertama nanti yajuzu, yang kedua juga yajuzu. Bedanya adalah yajuzu yang pertama menggunakan muawwal, yajuzu yang kedua menggunakan sorihnya. Sorry. Nah, hal hadat tadrib wadih lakum, apakah latihannya jelas Ibu Bapak sekalian? Oke, ya. Tayyib. Al-an qad hanal waktu fi niha min hadzal dars, sudah sampai di akhir pelajaran. Ibu Bapak sekalian, kami persilahkan siapa tadi ada yang mendapatkan kesempatan kalau mau digunakan. Ada Pak Delano Firman untuk kali ini. Jika ingin menggunakan kesempatan ini untuk berlatih berbicara bahasa Arab, dipersilahkan Pak Del. Ustaz, belum siap Ustaz. Baik. Idzan iktafaina bihadzal qadar ayyuhas sadah wa sayyidat al-kiram. Ini untuk mengingatkan bahwa beberapa orang yang belum yang melewatkan kesempatan yang sudah diberikan. Yang pertama ada Bu Cucum Sumiarti tanggal 8 April terlewat, Bu Muryani Rangkuti tanggal 20 April terlewat, Ibu Dede Supriyati tanggal 22 April, Bu Bonita tanggal 22 April terlewat, kemudian Bu Cucum Sumiarti juga tanggal 9 Mei terlewat, 11 Mei Pak Ahmad Syafi'i dan terlewat. Hari ini Bu Markunaini dan Pak Del kesempatannya terlewat, ya. Mudah-mudahan nanti Ibu Bapak sekalian bisa menggunakan kesempatan lain untuk berlatih. Fi yaumil arbi'a nanti ada Bu Rohmah dan ada Bu Dian Kurniati Nasution. Mungkin kalau berdua ingin memanfaatkan waktu ini untuk berlatih, silahkan digunakan sebaik mungkin waktunya. Tetapi kalau beliau berdua tidak ingin menggunakan kesempatan tersebut, maka ibu-ibu bapak yang kelewat jadwalnya untuk berlatih boleh memanfaatkan kesempatan yang kita miliki pada pertemuan kita yang akan datang. Baik, iktafaina bihadzal qadar lil yaum. Alhamdulillah sudah ada banyak hal yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumlah peserta yang hadir ada 21 dari 31 orang. Kalau satu itu adalah saya, berarti ada sekitar 11 orang yang berhalangan. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian punya solusi untuk menghadapi persoalan yang dihadapi di dalam kegiatan pembelajaran kita ini. Iktafaina bihadzal qadar al-yaum ayyuhas sadah wa sayyidat al-kiram, ashkurukum ala husnil mutaba'ah wal musyarakah wasta'fikum ala taqsiri fi taqdim hadil mada. Terima kasih untuk partisipasi aktif Ibu Bapak sekalian dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Hadza minni lil yaum hayya nasykurullah azza wa jalla bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi yaumil arbi'a al muqbil. Asallahu an yarzuqana as-sihha wal afiyah wal faragh fi an nata'allam al-lughah al-arabiyyah fi ayyamina al-muqbilah. Mudah-mudahan ada kesehatan, ada kesempatan untuk belajar pada kesempatan yang lain lagi. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.